Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazli Muzaffar dengan NIM 2441 10402176. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini saya unggah dalam rangka untuk mengumpulkan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah. Dalam video ini saya akan membahas bab yang telah saya tuliskan dalam buku Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Dalam buku tersebut, saya membahas bab tentang sekolah-sekolah Islam terpadu. Perlu diketahui, sekolah Islam terpadu hadir sebagai inovasi pendidikan Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengatasi dikotomi ilmu agama dan umum serta sebagai respon terhadap tantangan globalisasi. Penelitian yang dilakukan yaitu secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kontribusi sekolah Islam terpadu dalam dunia pendidikan. Lalu apa itu sekolah Islam terpadu? Sekolah Islam terpadu adalah institusi pendidikan yang menggabungkan pendidikan agama dan ilmu umum secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang integratif, holistik, dan berbasis nilai-nilai Islam. Pendidikan ini juga melibatkan sinergi penting antara guru, orang tua, dan masyarakat. Jika dilihat dari konteks sejarahnya, sekolah Islam terpadu muncul sebagai respon terhadap kurangnya lembaga pendidikan Islam yang bisa menjawab tantangan-tantangan zaman. Jika kita bandingkan dengan pesantren, madrasah, dan sekolah umum, sekolah Islam terpadu menekankan integrasi penuh antara kurikulum agama dan umum serta pembentukan karakter. Istilah santrinisasi menggambarkan kebangkitan sekolah Islam di kalangan elit muslim. Lalu sekolah Islam terpadu juga memiliki beberapa ciri khas tertentu. Antara lain yaitu yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, kurikulum yang terintegrasi nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu. Yang keempat, keteladanan guru sebagai media pendidikan akhlak. Kemudian yang kelima, lingkungan sekolah yang penuh dengan religiusan. Yang keenam yaitu membangun ukhuwah Islamiyah yang kuat. Dan yang terakhir, berfokus pada kualitas dan budaya bersih, sehat, dan rapi. Kurikulum yang digunakan sekolah Islam terpadu itu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua mata pelajaran. Kurikulum nasional digabung dengan kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu atau bisa disingkat dengan JSIT, dan juga dengan kurikulum lokal. Fokusnya yaitu untuk pembelajaran tidak hanya pada kompetensi akademik, akan tetapi juga pada penguatan karakter Islami kepada murid-murid tersebut. Sekolah Islam terpadu juga pasti memiliki banyak tantangan-tantangan yang terjadi pada saat ini, terutama di era digital sekarang. Tantangan-tantangan tersebut antara lain yaitu pengawasan kualitas pembelajaran dan media digital. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan profesionalisme guru. Dan yang terakhir, penilaian yang sesuai dengan prinsip Islam dan teknologi. Tantangan-tantangan itu bisa kita atasi dengan tangan kita sendiri, akan tetapi perlu melibatkan semua pihak yang sangat dibutuhkan,
termasuk juga itu orang tua dan masyarakat sekitar. Kontribusi sekolah Islam terpadu menjadi alternatif unggulan bagi masyarakat. Mengapa? Karena sekolah Islam terpadu itu mengutamakan pendekatan pendidikan yang islami dan menyeluruh. Meskipun dikelola oleh swasta dan biayanya yang cukup tinggi, akan tetapi minat masyarakat terhadap sekolah Islam terpadu itu bisa dibilang masih sangat tinggi. Kenapa? Karena sekolah Islam terpadu berada di bawah Kemendikbud, sedangkan berbeda dengan madrasah yang dikelola oleh Kemenak. Gitu. Dalam bab ini saya mengambil contoh dari sekolah Islam terpadu Nurul Fikri. Sekolah Islam terpadu Nurul Fikri ini menjadi salah satu contoh sukses dalam menerapkan pendidikan Islam terpadu. Karena sekolah ini berhasil memadukan atau menggabungkan akademik dan nilai Islam dengan sangat-sangat baik. Lulusan-lulusan dari sekolah Islam terpadu Nurul Fikri dikenal tidak hanya berprestasi, akan tetapi juga memiliki karakter religius dan kepemimpinan yang kuat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.